Mari kita satu di dalam doa. Bapa, betul Engkau dekat dengan kami. Bahkan di dalam masa-masa pergumulan kami, dalam kehidupan kami yang tidak mudah, bahkan ketika cobaan menggodai hati kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa untuk cinta, untuk penyertaan yang kami rasakan dengan nyata, dan kami peringati di masa-masa Advent ini, menantikan Immanuel. Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah di masa-masa penantian ini Tuhan, hati kami dimurnikan, karakter kami dibentuk semakin serupa Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk sampaikan firman-Mu yang kekal, supaya isi hati-Mu ya Bapa sampai pada setiap kami yang hadir di tempat ini. Kuasai hati kami, tenangkanlah jiwa kami mendengar sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Saya bersyukur boleh hadir bersama saudara. Perkenalkan saya Budi. Saya saat ini melayani. Saya melayani saat ini di GKY Greenfield sebagai pembina komisi remaja dan membantu di ibadah sore di KU3. Bersyukur sekali untuk kesempatan boleh melayani firman malam hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Nah, kita membuka Alkitab kita Matius pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Kita akan membahas satu tokoh yang tadi semua kita sudah sampaikan juga ya, yaitu Yusuf. Satu tokoh yang kecil, pembahasannya sangat sedikit, tapi ada kualitas karakter yang luar biasa yang ia miliki. Saya mengajak kita bergantian membaca teks kita hari ini, Matius 1, 18-25, saya 18, saudara 19, begitu seterusnya sampai ayat 25 nanti kita baca bersama. LAI memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal ketulusan, saya pikir kita akan setuju bahwa ketulusan itu adalah suatu karakter, suatu kualitas karakter yang mahal harganya. Benar saudara? Saudara, tulus berarti saya bisa artikan lurus, tidak ada motivasi tersembunyi. Orang itu berarti berintegritas, hidupnya benar. Tapi bukankah hari ini kita sulit menemukan orang yang benar-benar tulus? Kita mungkin saudara bertemu dengan orang yang kita pikir baik, ternyata hidupnya penuh intrik saudara. Kita pikir orang ini tulus, tapi ternyata banyak akal bulus. Saudara, ketulusan
Sulit sekali hari ini kita dapati. Sebaliknya, manipulasi demi manipulasi seringkali terjadi. Bukankah itu yang hari ini kita lihat di dalam dunia kita, saudara? Ada orang yang sungguh kelihatan baik tetapi sedang memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Saudara, di tengah dunia yang makin gelap, di tengah realita kita hari ini hidup, bukankah di dalam hati kita bertanya, di mana saya bisa menemukan ketulusan? Benarkah ada orang yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh mengasihi orang lain sampai rela berkorban bahkan? Saudara, hari ini Alkitab memberikan sebuah tokoh, sebuah contoh seorang yang sungguh tulus hatinya. Namanya Yusuf. Kita akan belajar, saudara, bagaimana Yusuf di dalam ketulusannya menaati Allah. Saudara, kalau kita baca, Yusuf mengalami sebuah krisis, mengalami sebuah kondisi yang sangat tidak mudah. Tunangannya didapati hamil. Saudara, saya lagi dalam status pacaran, saudara. Saya mengasihi pasangan saya, lagi planning buat nikah, dan saya tidak pernah membayangkan, saudara, tiba-tiba pasangan saya tiba-tiba dikabarin hamil begitu. Saya akan bingung mau bereaksi apa. Dan saudara, tidak ada alasan lain kalau seseorang bisa hamil selain dia melakukan sebuah hubungan seksual begitu dengan orang lain. Betul kan ya? Kalau tidak sama kita ya jelas sama orang lain dong. Kan bagaimana seseorang bisa hamil tanpa ada hubungan suami istri? Saudara, itu yang ada di benak Yusuf ketika ia mendengarkan kabar itu bahwa Maria mengandung. Bagaimana mungkin pasangan saya yang begitu saya kasih ini bisa punya anak dalam rahimnya? Kecuali dia main gila. Kecuali dia berhubungan badan dengan pria lain maksudnya. Oh saudara, ini begitu menghancurkan hati Yusuf. Karena Yusuf begitu sayang sama Maria. Begitu mencintai Maria. Ini begitu menyakitkan buat Yusuf. Semua rencananya hancur berantakan di dalam pikirannya. Saudara, di tengah krisis seperti ini, menghadapi kenyataan yang begitu pahit, Yusuf harus membuat sebuah keputusan penting. Dia harus membuat keputusan penting. Pilihannya hanya dua kemungkinannya. Ceraikan Maria, karena ini sudah melanggar hukum agama, atau lanjutkan hubungan dengan Maria ke jenjang pernikahan. Karena saat itu mereka statusnya bertunangan. Ceraikan Maria sesuai hukum agama, seperti yang banyak orang benar lakukan, harusnya begitu, ceraikan, atau lanjutkan hubungan dengan Maria ke jenjang pernikahan dengan segala resikonya. Saudara, Yusuf mengalami krisis. Tapi saudara, krisis biasanya akan menunjukkan karakter terdalam seseorang. Masa-masa sulit, masa-masa penuh tekanan akan menunjukkan sifat asli seseorang. Dan gambaran yang kita temukan, yang Alkitab catat tentang Yusuf adalah seorang yang tulus. Ketulusan yang mengandung dua hal, saudara. Kebenaran, tapi juga kasih di dalamnya. Ketulusan hati Yusuf yang mengandung kebenaran, tapi juga kasih. Saudara, Yusuf menghadapi dilema ini. Kebenaran dan kasih. Dia orang yang benar, dia orang yang lurus, dia orang yang saleh, tapi dia juga mengasihi Maria. Saudara, seorang yang benar seharusnya menceraikan seseorang yang hamil di luar nikah. Sebab itu hukum agama di Israel waktu itu. Tidak boleh ada pasangan yang melanjutkan pernikahan, karena itu berarti si pria, kalau misalnya wanita yang cemar begitu ya, akan ikut cemar, saudara. Betul dong, karena kan dia tidak menjaga kekudusan begitu. Sehingga kalau dia menikahi, maka Yusuf ini akan ikut cemar. Seorang Yahudi yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang mengasihi Allah, harus menjaga diri dari kecemaran. Sehingga kalau Yusuf mau hidup benar, maka ceraikan Maria. Itu pilihannya, itu hukumnya.
Dan saudara, kedapatan hamil sebelum nikah adalah sebuah aib yang sangat besar. Ini sangat memalukan. Saudara, hari ini kita di Indonesia, bayangin saudara ya, di Indonesia hari ini yang sudah kepengaruh sama budaya barat begitu ya. Kalau kedapatan hamil, kita mendapati seorang perempuan muda hamil, apa reaksi kita saudara? Kita bisik-bisik kayak, gawat ini, gila ini, cewek gak bener ini. Kita mungkin gitu ya, gosip sama ibu tetangga gitu, sama tetangga gitu ya. Lu tahu gak, itu si anak itu tuh, anak si ibu itu hamil di luar nikah. Wah, itu bisa jadi pembincangan hot sekompleks saudara. Itu akan jadi buah bibir kemana-mana. Karena kita tahu itu pelanggaran moral yang tidak baik. Itu betul-betul memalukan. Saudara, itu kalau di Indonesia saudara, memang kita budaya timur, tetapi kita udah kecampur sebenarnya sama western. Kita udah ada paparan itu. Saudara, bayangkan ini Timur Tengah. Benar-benar timur saudara. Kesebut aja mungkin itu nggak boleh. Malunya luar biasa. Saudara, Maria harus menanggung sebuah rasa malu yang begitu besar. Karena sebelum menikah, dia sudah hamil. Dan saudara, ini bukan cuma soal Maria yang malu. Tapi juga keluarganya. Saudara, hukum Yahudi memperbolehkan untuk membawa Maria, dalam kasus ini yang membawa seorang yang hamil di luar nikah, untuk diseret keluar dan dieksekusi rajam batu. Karena dia membawa kecemaran pada umat Allah. Jadi bukan hanya malu luar biasa, aib yang besar, tapi juga beresiko nyawa karena mencemarkan komunitas umat Allah. Dan bagi seorang pria yang menemukan pasangannya hamil di luar nikah, pilihan paling logis untuk menjaga kekudusan dan kehormatannya adalah menceraikan. Kalau seorang pria itu saleh, kalau seorang pria itu benar, maka ia akan menceraikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yusuf orang yang benar, Yusuf orang yang lurus menaati hukum agama, maka ia memilih, mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik di ayat yang ke-19, karena dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang di dalam TB2 dia tidak pakai kata tulus tapi pakai kata benar, seorang yang benar. Tapi selanjutnya saudara, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Menceraikan diam-diam saudara adalah ekspresi kasih, adalah tindakan belas kasihan. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal ke-8 ada seorang perempuan yang sedang berzina itu dibawa di hadapan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan orang-orang itu reaksinya apa saudara? Siap-siap rajam dengan batu. Saudara, it's normal. Itu normal, itu customnya waktu itu. Dan terlihat saudara bagaimana Yusuf begitu mengasihi Maria sehingga dia tidak mau, meskipun dia punya hak saudara untuk membawa Maria ke hadapan publik. Lalu membiarkan Maria dieksekusi. Saudara, Yusuf tidak memilih itu. Kasihnya yang besar kepada Maria membuat Yusuf memilih untuk menceraikan diam-diam. Saudara, ketulusan Yusuf terlihat dari kebenarannya. Dia mau taat hukum agama, saudara. Dia pengen hidup saleh, dia pengen hidup lurus. Tapi juga ia mengasihi Maria. Ia mencintai Maria. Saudara, ini ketulusan. Ketulusan selalu membawa seseorang untuk memikirkan orang lain terlebih dulu dibandingkan hanya memikirkan diri sendiri. Ketulusan akan membawa seseorang untuk pikirin orang lain dibanding sekedar hanya memikirkan diri sendiri.
Oh puji Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana lain, bukan? Kita tahu ya kisahnya. Yusuf tidak tahu sebelum malaikat datang, kita sudah tahu kisahnya. Sehingga Yusuf memikirkan opsi itu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Allah mengutus malaikatnya menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Dan malaikat meyakinkan Yusuf untuk lanjutkan, jangan ceraikan. Lanjutkan pernikahan dengan Maria. Sebab Maria bukan hamil karena berzina kok dengan orang lain. Tetapi Maria mengandung karena kuasa Allah. Ada bayi yang kudus. Ada Mesias yang dijanjikan. Immanuel. Yesus sang juru selamat. Itu ada di rahim Maria sekarang. Saudari Aib. Dalam sekejap diubah menjadi privilege. Ini sesuatu yang harusnya memalukan. Tapi dalam tangan karya Allah menjadi sebuah kehormatan yang besar. So, saya membayangkan gimana jadi Yusuf ya. Gimana perasaannya. Satu sisi ini sulit dipercaya. Bisa ya ada orang hamil tanpa berhubungan badan dengan laki-laki. Ada wanita yang bisa hamil tanpa berhubungan badan dengan laki-laki ya, bisa hamil ya. So sulit dipercaya, tetapi satu sisi ini membahagiakan mungkin ya. Berarti calon pasanganku ini orang yang benar begitu, bukan orang yang main gila begitu, bukan orang yang berzina mengkhianati saya. Satu sisi ini sulit dipercaya, tapi satu sisi ini membahagiakan, melegakan Yusuf. Dan Yusuf taat untuk mengambil keputusan menikahi Maria. Tapi saudara, jangan lupa, keputusan Yusuf menikahi Maria mengandung resiko, saudara. Ini bukan keputusan yang mudah untuk melanjutkan. Apa resikonya, saudara? Saudara, menikahi Maria berarti ikut menanggung rasa malu. Karena itu berarti Yusuf mengiyakan kepada publik bahwa yang dikandung Maria itu anaknya Yusuf. Itu artinya mengiyakan pada publik waktu ditanya Maria mulai hamil padahal baru menikah. Begitu saudara, kok udah hamil baru menikah? Ketika orang-orang tanya Yusuf harus jawab apa saudara? Ya harus mengiyakan iya. Iya, karena bagaimana saudara menjelaskan kepada orang-orang secara publik begitu? Enggak, bukan anak saya. Ini anak siapa? Anak Roh Kudus gitu. Wah gimana begitu? Ini anak Allah, saudara. Sulit untuk membayangkan Yusuf menyatakan itu. Sehingga paling logis, Yusuf akan menjelaskan, iya ini anak saya. Dengan segala rasa malu, dengan segala omongan yang mungkin dia harus terima. Lihat tuh, katanya saleh. Tapi berhubungan sebelum nikah. Lihat tuh, udah hamil berapa bulan. Keputusan Yusuf menikahi Maria, artinya Yusuf mengambil rasa malu yang seharusnya dia bisa hindari. Karena memang bukan salah Yusuf. Tapi ikut mengambil rasa malu. Demi apa saudara? Demi ketaatannya kepada Allah dan kasihnya kepada Maria. Saudara, kualitas karakter Yusuf terlihat jelas di dalam keputusannya menaati pesan malaikat. Kebenaran dan kasih ditunjukkan Yusuf dengan berkorban bagi Maria. Saya pikir saudara, kita tidak boleh berhenti sampai Yusuf saja. Karena Alkitab berpusat bukan pada Yusuf, tapi kepada Allah, kepada Yesus. Sudah ketulusan Yusuf di dalam karakter kebenaran dan kasihnya mengingatkan kita bukan pada kualitas yang Yesus juga punya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman jelas yang dimaksud adalah Yesus dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Mirip ya saudara ya. Kebenaran dan kasih. Kebenaran dan anugerah. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara, ketulusan Yusuf di dalam kasih dan kebenarannya adalah sebuah bayang-bayang menuju sebuah tokoh yang lebih penting bukan di dalam Natal ini, yaitu Yesus Kristus. Oh saudara, dan bukan hanya karakter Yesus yang digambarkan penuh kebenaran dan kasih, tapi kita menyaksikan puncak kedua kualitas karakter Yesus ini dalam karyanya di atas kayu salib. Saudara, kita sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa bukan? Kita melawan Allah, kita memberontak terhadap Allah. Dan saudara, pada naturnya, dosa membuat kita malu di hadapan Allah. Dosa membuat kita malu di hadapan Allah. Saya ngajak kita flashback sedikit di dalam peristiwa paling awal waktu dosa memasuki dunia. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa? Perasaan apa saudara yang mereka alami dengan begitu kuat ketika mereka jatuh dalam dosa? Waktu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Apa saudara? Malu. Sampai mereka ngumpet dari Allah. Sampai mereka potong daun-daun itu untuk menutupi tubuh mereka. Malu. Dosa membuat Adam dan Hawa malu. Dan itu menghancurkan mereka. So dosa membuat kita malu di hadapan Allah. Ada saudara yang bikin dosa lalu bangga? Tuhan, saya sudah buat dosa. Ada saudara? Ada yang salah kalau kita bangga berbuat dosa saudara. Sebaliknya kita malu. Tapi saudara bukan hanya malu, tapi kita juga seharusnya menerima muka Allah. Karena dosa adalah pemberontakan kita terhadap Allah. Allah yang benar harus menghukum dosa, menghukum kita. Orang-orang yang memberontak melawan otoritasnya. Seteru Allah. Kita layak menerima muka Allah yang berujung pada kematian kekal. Sebab Allah adalah Allah yang benar yang harus menghukum dosa. Tapi Allah juga kasih saudara. Yang tidak membiarkan manusia yang dicintainya kita mati binasa. Saudara, apa yang harus Allah lakukan supaya kebenaran dan kasihnya bisa bersatu? Jawabannya adalah salib saudara. Salib. Harus ada yang mati, menerima hukuman atas dosa, tapi bukan manusia. Siapa yang mati saudara? Yesus Kristus bagi kita. Izinkan saya membingkai apa yang terjadi atas salib di dalam terang perikop kita. Saudara, Yesus, Sang Yusuf sejati itu, di atas kayu salib, mengambil semua rasa malu kita karena dosa. Dengan cara apa saudara? Dia dipermalukan di atas salib. Yesus mengambil rasa malu kita, ketelanjangan kita di hadapan Allah, kehancuran kita. Dengan cara dia sendiri saudara yang dipermalukan di atas kayu salib. Saudara, kalau kita nonton film The Passion of the Christ misalnya, saudara sebenarnya itu dibikin lebih halus. Ketika Yesus disalib ada seperti kain yang menutupi bagian kemaluannya. Tapi catatan sejarah, salib tidak pernah ada kain yang menutupi. Realitanya Yesus ditelanjangi bulat-bulat, digantung, dipertontonkan di hadapan publik. Dipermalukan habis-habisan. Sebab itu esensi salib. Menghancurkan kepribadian, nilai diri orang yang disalib. Yesus memilih itu saudara. Bagi engkau dan saya. Karena cintanya.
Oh, bukankah Tuhan seperti ini saudara yang kita rayakan? Bukankah Tuhan seperti ini yang layak buat kita sembah? Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak bersalah. Tapi ia memilih, rela dipermalukan dan berkorban buat kita yang begitu dicintainya. Saudara, inilah ketulusan. Saudara, inilah ketulusan. Kita jumpai di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, jika Allah sudah menunjukkan ketulusan cintanya bagi kita, Dia mau datang ke dunia. Di masa-masa Advent kita akan merayakan Natal, kita mengingat cintanya bagi kita. So pertanyaannya, apakah kita mencintai Allah juga dengan tulus? Saudara, berapa sering kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita hitung-hitungan sama Tuhan? Di balik pikiran kita masih hitung untung rugi. Kalau saya layani Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya ibadah minggu, gereja bisa kasih saya apa? Saudara, berapa banyak kita hitung-hitungan sama Tuhan? Saudara, apakah doa-doa kita masih transaksional sama Tuhan dan kita berpusat pada diri sendiri? Ketimbang daripada bertanya, Tuhan maunya apa? Oh, kalau Tuhan sudah kasih begitu besar cintanya bagi kita di dalam ketulusannya. Saudara, apakah kita juga belajar tulus mencintai Tuhan? Tidak hitung-hitungan, karena kita sudah dapat yang terbaik. So, pertanyaan kedua, jika Allah sudah begitu tulus mencintai kita, memberikan semuanya, saudara, masihkah kita mencari untung dari sesama kita? Berapa jauh saudara kita rela berkorban justru bagi saudara kita? Atau selama ini saudara kita hidup seperti orang yang belum ditebus, orang yang belum mengalami anugerah. Hanya berpikir tentang kita, dan kita. Apa untungnya buat saya? Apa enaknya buat saya? Apakah ini mengganggu kenyamanan saya? Kalau iya, sorry, enggak. Kalau kita sudah mengalami ketulusan, saudara, relakah kita rugi demi orang lain? Demi mengasihi mereka, demi mencintai mereka. Seperti Yusuf yang rela rugi demi ketaatannya kepada Allah dan demi kasihnya bagi Maria. Seperti Yesus yang rela rugi mencintai kita, orang-orang yang berdosa. Relakah kita, saudara, mengasihi orang lain dengan tulus? Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Tahun 1900-an hidup seorang anak muda, seorang pendeta, cerdas, luar biasa, brilian. Dia PhD umur 20-an, S3 di umur 20-an, sangat pintar. Dia tinggal di Jerman di masa-masa Nazi berkuasa. Saudara, di usia 20-an dia sudah diundang mengajar di beberapa universitas top saat itu. Luar biasa, dikagumi. Orang-orang geleng-geleng kepala membaca kisahnya. Ada ya orang sebrilian ini. Anak muda brilian, tapi di satu sisi hatinya membara bagi Allah dan umatnya. Satu kali saudara, dia sangat marah karena saat itu gereja-gereja di Jerman sudah mulai berpihak pada Hitler, pada Nazi. Suara kenabian gereja sudah mulai dibungkam karena mereka, aliansi gereja-gereja yang pendukung Hitler ini harus mengajarkan apa yang sesuai dengan kemauan Hitler, kemauan Nazi, agenda-agenda Nazi. Anak muda ini tidak setuju. Dia protes, dia menyuarakan keberatannya karena ia mengasihi umat Jerman. Orang-orang Jerman saat itu yang ditindas sebenarnya di bawah Nazi. Dipaksa untuk melakukan agenda
dari Adolf Hitler. Tentu saja itu beresiko, saudara. Karena Hitler waktu itu sudah ada di posisi tertinggi dan ia bisa menculik, menangkap orang-orang yang berlawanan dengannya. Anak muda ini bergabung di dalam satu gereja pemberontak, resistance, dan sudah mulai diintai oleh Gestapo, pasukan elit Nazi. Tahun 1939, anak muda ini punya kesempatan untuk lari. Dia sudah punya koneksi, orang-orang terdekatnya sudah berkata, kamu pergilah, kamu masih muda, kamu akan berguna bagi dunia teologi, karena kamu PhD, pemikiranmu sangat brilian, tulisan-tulisanmu itu bagus, kamu pergilah ke Amerika, lebih aman buat kamu. Toh ini juga buat kerajaan Allah kok. Kamu bisa ngajarin banyak anak muda, kontribusi. Sudah ada temanmu di sana, kamu nanti akan ngajar kuliah, kamu tinggal aman di situ. Sampai Nazi selesai, kamu balik lagi ke Jerman. Aman. Anak muda ini bergumul luar biasa. Karena itu berarti meninggalkan keluarganya, teman-temannya, bangsanya di dalam tangan Nazi. Dan dia tidak bisa bersama dengan mereka. Saat itu dia ikut pergi ke Amerika, tapi baru dia sampai dan masuk ke satu ruangan, hatinya gundah gulana, gelisah luar biasa. Karena dia terus memikirkan teman-temannya, teman-teman sebangsanya. Dia tidak hadir di sana, dia tidak bisa berkontribusi apa-apa di sana. Di dalam kegelisahan itu, di dalam masa-masa doanya, dia ambil keputusan karena dia tahu panggilan Tuhan buat dia. Saya harus kembali. Saya nggak harusnya ada di Amerika. Saya harus kembali ke Jerman. Semua jadwal kelasnya di cancel. Dia segera dapat tiket pulang dan dia berpisah, menyampaikan salam perpisahan kepada teman baiknya. Dan betul itu salam perpisahan. Karena setelahnya temannya tidak pernah melihat anak muda ini lagi. Dia kembali ke Jerman. Dia terlibat di dalam pasukan pemberontakan karena ia meyakini Tuhan memimpinnya untuk menghentikan Hitler daripada membinasakan orang-orang Yahudi di Jerman dan juga melanjutkan peperangan. Naas, saudara. Dia tertangkap dan sebelum pasukan sekutu berhasil mengalahkan Jerman, dia dieksekusi mati. Sudah tahu siapa orangnya? Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer memilih menderita dan mati bersama-sama dengan bangsanya karena cinta dan kasihnya bagi mereka dibanding hidup nyaman di Amerika. So, saya tidak bilang kalau Indonesia terjadi yang ke luar negeri pasti salah, enggak saudara. Tapi kita belajar apa arti ketulusan. Bonhoeffer tahu apa yang benar. Dia tahu apa yang Hitler lakukan adalah kejahatan kemanusiaan. Ini harus menghentikannya. Dan dia mengasihi bangsanya. Bahkan sampai rela pertaruhkan nyawanya bagi bangsanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Maukah kita diubahkan menjadi pribadi yang lebih tulus? Dimurnikan dan dimotivasi oleh ketulusan Allah yang sudah dinyatakan bagi kita melalui Kristus? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Alkitab memberikan kepada kami sebuah teladan ketulusan. Hari ini kami melihat Tuhan memakai Yusuf, seorang yang saleh dan benar. Di dalam pergumulan dan dilema, di dalam krisis kehidupannya, karakternya terlihat bahwa ia adalah orang yang tulus dan mengasihi Tuhan dan pasangannya.
Tuhan, tapi seringkali kami tidak seperti Yusuf. Kami harus jujur dan mengakui Tuhan, kami seringkali gagal. Kami cenderung egois, kami cenderung self-centered, kami cenderung memikirkan diri kami sendiri lebih daripada orang lain. Bahkan mungkin kami mengorbankan orang lain demi kepentingan kami, Tuhan. Ampunilah kami, Bapa. Dan kami bersyukur sebab Tuhan tidak selesai dengan kami. Di masa-masa Advent, menantikan Natal, kami diingatkan bahwa Kristus datang ke dunia, menggenapkan misi Allah yang agung. Dan di atas salib, Kristus mengambil semua rasa malu kami karena dosa, menunjukkan ketulusan cinta bagi kami orang-orang yang tidak layak menerimanya, orang-orang yang sering kali mengecewakan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk cinta yang besar. Oh Tuhan, kalau betul kami sudah mengalami cinta Tuhan, bakarlah hati kami sekali lagi untuk punya perspektif yang benar seturut firman-Mu. Bahwa apa yang untung dan rugi menurut dunia bukan ukuran Tuhan. So, Tuhan mengingatkan kami bahkan untuk berkorban mengasihi sesama kami. Karena itu yang bernilai kekal. Karena kami bisa mempercayakan hidup kami kepada Allah. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Maka kami perlu belajar Tuhan untuk tidak selalu berpikir dengan kacamata transaksional, tetapi pengorbanan. Tuhan, ubahlah kami satu demi satu setiap kami menjadi pribadi yang tulus. Punya hati yang memikirkan orang lain lebih dahulu daripada sekedar memikirkan diri kami sendiri. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati setiap kami menguasai hati pikiran kami, mengafirmasi, mengkonfirmasi firman yang sudah diberikan dan menolong kami mempraktekannya dalam hidup. Demi Kristus kami berdoa. Amin.